Halo sahabat Geo, salam sehat. Bertemu dengan kami dalam materi Dinamika litosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Halo, nama saya Zulfi Nabila Setiadewi dengan NIM 1902103030006. Hola, saya Nita Laura Pratama dengan NIM 190210303012. Hai, saya Dwi Septiana, NIM 190210303034. Kompetensi dasar 3.5 menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Indikator pembelajaran 1. Menjelaskan pengertian litosfer, 2. Menjelaskan struktur bumi, 3. Menjelaskan batuan penyusun, 4. Menjelaskan siklus batuan, 5. Menjelaskan tenaga endogen, 6. Menjelaskan tenaga eksogen. Karakteristik lapisan bumi. Lapisan kulit bumi atau kerak bumi sering disebut litosfer. Litosfer memiliki ketebalan kurang lebih 1200 km. Litosfer adalah lapisan bumi paling luar, paling luas, dan paling tipis. 2. Struktur bumi. Menurut ahli geologi, Suez dan Wichardt, struktur lapisan bumi dibagi menjadi 4. A. Kerak bumi merupakan lapisan bumi yang paling atas, mempunyai tebal 30-40 km pada daratan. B. Selubung bumi atau mantel memiliki ketebalan sampai kedalaman 1200 km dari permukaan bumi. C. Lapisan antara merupakan sisi oksida dan sulfida dengan ketebalan 1700 km. D. Inti bumi, lapisan ini diperkirakan mencapai kedalaman 5500 km, banyak mengandung besi dan nikel. 3. Batuan penyusun bumi. Batuan penyusun bumi terbagi menjadi 3, antara lain: A. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku menjadi padat. Contoh batuan beku didasarkan pada proses terbentuknya magma, yaitu batuan beku korok, beku luar, dan beku lelehan. B. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari endapan hasil dari proses pelarutan atau pengikisan batuan yang sudah ada sebelumnya. Ciri utama batuan sedimen adalah berlapis-lapis. Batuan sedimen dibagi menjadi 3, yaitu sedimen klastik, organik, dan kimiawi. C. Batuan metamorf adalah batuan yang berasal dari batuan induk, dapat berupa batuan beku, batuan sedimen, atau metamorf yang mengalami proses metamorfosa, baik metamorfosa lokal maupun metamorfosa regional. Siklus batuan. Pada gambar 1, menunjukkan gambar magma. Magma mengalami proses pendinginan sehingga berubah menjadi batuan beku, ditunjukkan dengan poin nomor 2. Batuan beku mengalami kerusakan oleh tenaga eksogen, berubah menjadi sedimen klastik. Apabila sedimen klastik terkena tekanan suhu, akan menjadi batuan metamorf. Kemudian, batuan sedimen klastik terlarut dalam air dan menjadi batuan sedimen organik. Dan apabila terlarut dalam air kemudian diambil oleh organisme, menjadi batuan sedimen chemis. Baik batuan sedimen organik atau batuan sedimen chemis dapat berubah menjadi batuan metamorf. Tenaga geologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Apa itu tenaga geologi? Simak penjelasan berikut. Tenaga geologi adalah tenaga yang mempengaruhi terbentuknya muka bumi, baik yang berasal dari dalam maupun luar bumi. Yang pertama ada tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang terbagi menjadi 1. Ada tektonisme. Gerakan tektonisme dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada gerak epirogenetik, yaitu gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama, serta meliputi daerah yang luas, yang dapat terbagi menjadi epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Untuk yang kedua, ada gerak orogenetik, ialah gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif cepat dan berlangsung dalam waktu yang singkat, serta meliputi daerah yang sempit. Dari gerak orogenetik menimbulkan adanya lipatan dan juga patan. Di nomor 2, ada vulkanisme.
ialah semua peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Selanjutnya tipe gunung berapi, yang pertama ada tipe maar, yang kedua ada tipe kerucut atau strato, yang ketiga ada tipe perisai atau tameng. Gunung berapi juga memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan sebagai berikut. Di nomor 3 ada seisme atau gempa bumi, ialah getaran yang terjadi di permukaan bumi, biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi atau kerak bumi. Selanjutnya ada jenis-jenis gempa bumi, yang pertama gempa vulkanik, yang kedua gempa tektonik, yang ketiga gempa runtuhan atau terban. Lalu mengapa Indonesia sering terjadi gempa bumi? Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di antara lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, serta Indonesia juga termasuk dalam Ring of Fire yang tidak lain gugusan gunung berapi. Hal inilah penyebab Indonesia sering terjadi gempa bumi, baik itu tektonik maupun vulkanik. Apa itu tenaga eksogen? Tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi. Tenaga ini berasal dari luar bumi dan bekerja di permukaan bumi yang berasal dari unsur atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Beberapa di antaranya berasal dari tenaga air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Terdapat beberapa bentuk tenaga eksogen yang mempengaruhi bentuk permukaan bumi, yaitu 1. Pelapukan, kedua erosi, ketiga gerak massa batuan, dan keempat sedimentasi. Bentuk pertama adalah pelapukan. Pelapukan merupakan proses penghancuran massa batuan pembentuk lapisan litosfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Berdasarkan prosesnya, secara umum pelapukan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi, dan pelapukan organik atau biologis. Pelapukan mekanik adalah proses penghancuran batuan tanpa mengubah struktur kimianya. Pelapukan ini juga disebut dengan pelapukan fisika atau disintegrasi. Pelapukan kimiawi atau dekomposisi adalah proses penghancuran massa batuan yang disertai dengan perubahan struktur pada kimianya, di mana terjadi reaksi kimia antara massa batuan dengan zat pelapuk. Pelapukan organis adalah proses penghancuran massa batuan dengan batuan organisme, makhluk hidup, dan tumbuhan. Bentuk selanjutnya yaitu pengikisan atau erosi, merupakan proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain dengan tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Berdasarkan zat pelarutnya, erosi dibagi menjadi 4. Pertama, ablasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Kedua, abrasi, yang disebabkan oleh air laut sebagai hasil dari erosi marin. Ekslarasi, yang merupakan hasil dari pengerjaan es. Dan deflasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Selanjutnya adalah gerak massa yang disebut dengan mass wasting ataupun mass movement. Lalu, apa yang dimaksud dengan gerak massa batuan dan tanah? Mass wasting merupakan proses gerak massa batuan dalam menuruni lereng karena pengaruh adanya gaya gravitasi bumi. Batuan yang berada di permukaan bumi dapat berpindah secara massal dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Faktor yang mempengaruhi gerak massa utamanya adalah gaya gravitasi, tetapi ada beberapa faktor penting lain seperti material yang jenuh oleh air, vibrasi dari gempa bumi, lereng yang terlalu curam, freezing and thawing, serta kekuatan material dalam menuruni lereng. Jenis dari gerak massa adalah rayapan, longsor aliran, gelinciran, longsor tanah, jatuhan batuan, sebagai slope,
dan tanah ambles atau ambruk. Proses selanjutnya adalah sedimentasi. Apa itu sedimentasi? Sedimentasi adalah proses terakhir dari aktivitas eksogenik berupa pengendapan massa batuan atau tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi yang terjadi baik di wilayah darat maupun perairan seperti danau, sungai, dan sekitar pantai. Sedimentasi dapat terjadi jika massa zat yang mengangkut batuan atau tanah mengalami penurunan kecepatan atau bahkan berhenti sama sekali. Dalam proses sedimentasi, pertama kali adalah batuan akan tererosi, lalu tertransportasi, mengendap ke bagian bawah sehingga membentuk material sedimen. Terdapat beberapa jenis sedimentasi berdasarkan zat pengangkutnya. Yang pertama adalah sedimentasi fluvial yang membentuk seperti delta, kipas aluvial, dan oxbow lake. Yang kedua adalah sedimentasi eolian yang dipengaruhi oleh angin yang membentuk gumuk pasir yang berada di gurun maupun di wilayah pantai. Yang ketiga adalah sedimentasi marin yang terbentuk dari hasil abrasi yang diangkut dan diendapkan di sepanjang pantai, membentuk tombolo, split, hingga bar. Yang terakhir adalah sedimentasi glacier yang berada di bentang alam glasial yang disebabkan oleh gletser atau es. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih atas waktu serta perhatian semuanya. Sampai jumpa!